Jangan mentang-mentang punya, memandang orang beda dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan. Harapan saya untuk Festival Dakwah Syiar Syair Soneta atau S3 ini adalah kedepannya tentu mudah-mudahan pesertanya jauh lebih banyak, cakupannya jauh lebih luas, dan bisa memberikan dampak melahirkan generasi-generasi pendakwah ke depannya. Kita sudah nggak sabar untuk peserta selanjutnya ya Gus ya. Oke, peserta selanjutnya. Ada siapa? Itu kategori 30 tahun ke bawah. 30 tahun ke bawah. Dengan nomor peserta 15. Betul. Dengan judulnya Sombong Menjadi Penyebab Hancurnya kehidupan. Mari kita sambut Irwan. Betul, silakan Ustadz Irwan, boleh kita sambut dengan yel-yel kita. Gus, apa yel-yelnya? Seiring, sejalan, seirama. Baik, luar biasa. Malam takkan sempurna tanpa adanya bulan. Siang takkan sempurna tanpa adanya matahari. Salamku takkan sempurna tanpa jawaban dari kalian. Maka jawablah salamku dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak pernah kita ukur. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Dialah Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Makanya senantiasa kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu yang kedua, salawat selalu tercurah kepada junjungan kita. Siapa dia? Dia adalah seorang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan. Seorang rasul yang dakwahnya merangkul bukan memukul. Seorang rasul yang dakwahnya mengajak bukan menginjak. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan juri yang terhormat, berwibawa dan juga bermartabat, para hadirin wal hadirat, pemirsa, para tokoh kiai yang insya Allah tampan rupawan, tidak hanya tampan rupawan tapi juga menawan dan dermawan. Ibu-ibu yang hari ini hadir, Masya Allah indahnya luar biasa, seperti indahnya taman-taman di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya berdiri di sini bukan karena saya yang paling pandai atau saya yang paling fasih, akan tetapi saya berdiri di tempat ini karena saya yakin lidah yang ikhlas itu akan mampu mengetuk hati yang keras. Izinkanlah saya pada kesempatan hari ini untuk membawakan sebuah tema yang berjudul Sombong adalah penyebab hancurnya kehidupan seseorang. Hadirin wal hadirat yang sudah kawin maupun belum disunat, dosa yang pertama kali dicatat adalah dosa sombong. Apa itu sombong? Sombong itu adalah suka menjelek-jelekkan orang padahal dia lebih jelek. Suka menghina orang padahal dia suka membodoh
membodohi orang padahal dia lebih bodoh. Itulah sombong. Dari mana sifat sombong ini muncul? Dikisahkan dan diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nenek moyang kita, Nabiullah Adam alaihi salam, semua makhluk diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Akan tetapi ada satu makhluk yang enggan bersujud kepada Adam dan menolak perintah Allah. Siapa dia yang menolak itu? Dia bernama Azazil. Siapa namanya, Ibu? Azazil. Azazil ini adalah makhluk yang tidak bersujud dan menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di zaman sekarang banyak orang yang lebih sombong daripada iblis. Kenapa? Iblis itu menolak perintah Allah, enggan bersujud kepada manusia. Sementara sekarang banyak orang mengaku hamba Allah tapi tidak bersujud kepada Allah. Maka kemungkinan banyak orang lebih sombong daripada iblis. Ketika Allah menciptakan Adam, iblis itu enggan bersujud. Apa dampaknya kemudian diberikan oleh Allah? Ada 3. Yang pertama, 1 nih, namanya diubah oleh Allah menjadi iblis, nama yang dilaknat. Yang kedua, amalannya dihapus oleh Allah. Yang ketiga, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, namanya diubah jadi jelek. Yang kedua, nilai ketaatannya dihapus oleh Allah. Yang ketiga, diusir dari surga. Mau nggak seperti ini? Tidak. Maka janganlah memiliki sifat sombong. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang menjadikan orang sombong? Ada 4. 1 yang menjadikan orang sombong, ziyadatul ilmi. Orang yang bertambah ilmunya berpotensi sombong. Mana ustadz, mana orang yang berpendidikan punya ilmu dan sombong? Contoh, di masyarakat kita banyak ustadz tidak mau menerima perbedaan. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, salaman setelah sholat kunut. Ustadz yang seperti ini dikhawatirkan sombong. Karena apa? Merasa dirinya lebih benar dan orang lain itu salah. Yang kedua yang menjadikan orang sombong apa? Ziyadatul mal. Orang yang bertambah hartanya. Orang yang bertambah hartanya ini berpotensi sombong. Belajar dari siapa? Di dalam Al-Quran diabadikan ada kisah pemuda yang hidup di zaman Nabi Musa itu. Orang kaya, punya harta tapi sombong. Dia mengakui harta yang ia miliki itu adalah hasil jeripayahnya, bukan dari Allah. Karena kesombongannya itu, hartanya yang triliunan atau kuadriliun ditenggelamkan oleh Allah hanya sekejap mata. Penyebab sombong yang ketiga adalah ziyadatul mansib. Orang yang bertambah pangkat kedudukannya. Biasanya orang-orang yang punya jabatan tinggi itu berpotensi sombong. Mazhabnya dari mana? Dari Al-Quran juga disebutkan, dikisahkan. Siapa yang sombong karena jabatan? Fir'aun. Fir'aun itu nama aslinya Walid bin Mus'ab. Siapa namanya? Walid bin Mus'ab. Itu sombong karena pangkat ditenggelamkan oleh Allah. Maka pelajaran moralnya adalah jangan sombong karena pangkat, karena Allah bisa saja menenggelamkanmu karena kesombonganmu. Lalu yang keempat, ini yang paling berbahaya, ziyadatut ta'ah. Apa itu? Orang-orang yang bertambah ketaatannya di hadapan Allah. Hari ini kita tahajud tiap malam, puasa Senin Kamis, umroh tiap tahun, haji juga tiap tahun. Potensi sombong, potensi. Karena iblis itu saya yakin tidak akan menggoda ahli ibadah untuk bermaksiat.
tidak akan menggoda ahli sholat untuk pergi ke tempat dugem, minum minuman keras, menikmati wanita malam. Tidak akan, tapi apa? Ditanamkan di dalam benih hatinya sifat sombong, merasa dirinya lebih baik dari tetangganya, merasa dirinya lebih baik dari gurunya, merasa dirinya lebih hebat dan lebih ahli surga daripada orang yang tidak sholat. Ketahuilah, iman kita hari ini bisa jadi bertahan hanya sampai sore. Kita tidak tahu ujungnya, apakah kita bisa bertahan, mempertahankan keimanan itu. Karena Nabi SAW mengingatkan dari jauh-jauh hari bahwa ada orang yang beriman paginya, tapi sorenya sudah tidak beriman atau sudah kafir. Ada orang yang beriman sorenya, akan tetapi paginya sudah kafir. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min zalik. Dari mana kemudian kita bisa tahu bahwa orang yang sombong itu adalah tidak masuk surga? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang memiliki sifat sombong di dalam hatinya. Makanya kita ini harus hati-hati untuk tidak memiliki atau menumbuhkan sifat sombong di dalam hati. Apa sih yang mau kita sombongkan? Hanya sepenggal kalimat, ana khairum minhu. Saya itu lebih baik dari dia. Itu 3, diusir, dihapus nilai ketaatannya, dan juga diubah namanya jadi jelek. Makanya Bang Haji Roma Irama pernah berkata, hei, mau apa sih sombong gitu? Kenapa? Kamu itu hanya berasal dari setetes air hina. Dertang tata, dertang tata. Yang ikut nyanyi mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Hei, jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Hei, silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama. Engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Hei, tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Hei, dari tetes air hina
engkau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Hei, silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah engkau sombong pada sesama. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Hei, tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Hei, dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Hei, silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah engkau sombong pada sesama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Perasaan saya itu alhamdulillah senang sekali karena bisa menampilkan apa yang selama ini saya pelajari dan apa yang selama ini saya geluti. Persiapannya itu pasti yang paling utama itu adalah belajar dan belajar. Ya, pasti terkendala waktu, tapi tetap berusaha untuk meluangkan karena ini adalah dunia yang saya geluti sekarang ini. Oke, tentunya karena basic saya bukan seorang penyanyi, yang menjadi tantangan buat saya itu adalah menyesuaikan antara lirik yang sama lirik dengan musiknya gitu. Musiknya yang jadi tantangan terbesar. Baik, mana syiar dan syair untuk kehidupan generasi muda ke depannya adalah kita bisa berdakwah meskipun banyak orang mencela yang tidak sepakat dengan apa yang kita laksanakan hari ini, tapi inilah cara dakwah yang diajarkan oleh orang yang memasukkan Islam di Indonesia. Suasana lomba pada hari ini tentunya harusnya alhamdulillah lebih meriah dari minggu sebelumnya. Harapan saya untuk Festival Dakwah Syiar Syair Soneta atau S3 ini adalah kedepannya tentu mudah-mudahan pesertanya jauh lebih banyak, cakupannya jauh lebih luas, dan bisa memberikan dampak melahirkan generasi-generasi pendakwah ke depannya.